Selamat pagi anak-anak, bagaimana tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID-19, harus tetap semangat dalam belajar secara daring di rumah masing-masing. Oke, baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang limit fungsi aljabar. Itu lanjutan dari materi minggu kemarin. Karena pada minggu kemarin kita telah mempelajari limit fungsi secara langsung atau secara substitusi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang limit fungsi apabila menghasilkan nilai tidak tentu atau nilainya 0/0. Tapi sebelum kita lanjuti, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Pada minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana mencari nilai limit secara langsung atau secara substitusi. Nah, bagaimana jika setelah dihitung nilai limitnya menghasilkan bilangan tak tentu atau 0/0? Nah, jika hasilnya 0/0, maka harus diselesaikan lagi dengan beberapa metode. Itu yang pertama dengan metode faktorisasi. Ingat, metode faktorisasi sudah dipelajari di semester 1 itu di persamaan kuadrat, tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Masih ingat ya? Yang kedua, jika fungsi tersebut mengandung akar, maka dapat diselesaikan dengan metode akar sekawan. Akar sekawan ini sudah dipelajari di kelas 1 ya. Yang ketiga, dengan menggunakan turunan fungsi. Tapi yang ketiga ini belum bisa saya jelaskan karena ini belum kita pelajari, karena materi turunan fungsi ini akan dipelajari setelah materi limit fungsi. Nah, jadi nanti kita akan membahas cara menjawab soal itu dengan dua metode ya. Ini contohnya. Contoh yang pertama, limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 dikurang 9 dibagi X dikurang 3 sama dengan titik-titik. Sekarang kita jawab dengan metode langsung. Limit X mendekati 3 itu artinya X diganti dengan angka 3, sehingga menghasilkan 3 pangkat 2 dikurang 9 dibagi 3 dikurang 3. Maka sama dengan 3 pangkat 2 hasilnya 9, 9 dikurang 9 hasilnya 0. Yang bawah 3 dikurang 3 hasilnya 0. Ini tidak boleh. Tidak boleh menghasilkan bilangan 0/0. Maka harus kita faktorkan. Jadi limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 dikurang 9 dibagi X dikurang 3 itu sama dengan limit X mendekati 3. Nah, ini yang kita faktorkan. Jadi X pangkat 2 ini kita buat dua ruas. Jadi sebelah kiri ada X, sebelah kanan ada X. Karena X dikali X hasilnya X pangkat 2. Kemudian kita cari akar dari 9. Akar 9 itu 3 dengan 3. Karena ini min berarti satunya min, satunya plus. Karena min kali plus satunya min. Yang bawah X kurang 3. Tetap tidak berubah. Karena ini sama, X min 3, yang bawah X min 3, jadi bisa dekat-dekat. Jadi menghasilkan limit X mendekati 3 dari X plus 3. Nah, ini ya. Selanjutnya X ini kita ganti dengan 3, berarti 3 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 6. Silakan dipahami. Kalau tidak ngerti nanti
ditanyakan di kolom komentar. Selanjutnya soal yang kedua, limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 dikurang 9 dibagi akar X pangkat 2 ditambah 7 kurang 4. Karena sini ada akar, berarti nanti kita menyelesaikannya dengan metode akar sekawan. Yang kita jawab, kalau menggunakan cara langsung, itu artinya setiap X ini diganti dengan angka 3, ya, karena sini mendekati 3. Jadi kalau 3 pangkat 2 itu 9, 9 kurang 9 hasilnya 0. Di bawah X pangkat 2 diganti dengan 3 pangkat 2 tambah 7. 3 pangkat 2 9, 9 tambah 7 jadi 16. Akar dari 16 itu adalah 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi menghasilkan 0 per 0. Ini tidak boleh. Maka jawaban yang benarnya, kita buat lagi, limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 dikurang 9 dibagi akar X pangkat 2 ditambah 7 dikurang 4. Itu sama dengan limit X mendekati 3. Ini jangan lupa ya, limit ini selalu ditulis sampai menghasilkan hasilnya. X pangkat 2 dikurang 9 dibagi akar X pangkat 2 tambah 7 kurang 4 dikali akar sekawan. Akar sekawan itu diambil dari penyebut ini, X pangkat 2 ditambah 7 kurang 4. Nah, tapi di sini min 4, di sini jadi plus 4. Harus diubah ya. Inilah namanya akar sekawan. Kalau dia plus berubah jadi min, kalau min berubah jadi plus. Penyebutnya sama ya. Selanjutnya limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 dikurang 9 dikali akar X pangkat 2 ditambah 7 ditambah 4. Jadi yang atas ini tidak perlu kita hitung, tinggal kita dekatkan. Yang bawah kita hitung ya. Akar X pangkat 2 ditambah 7 dikali akar X pangkat 2 tambah 7. Jadi menghasilkan bilangan X pangkat 2 tambah 7 karena hilang. Kemudian min 4 dikali plus 4 akhirnya min 16. Pahami ya. Asalnya limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 dikurang 9 dikali akar X pangkat 2 tambah 7 ditambah 4 dibagi X pangkat 2 dikurang 9. Karena ini sama, ini coret. Gimana dapat X pangkat 2 min 9 yang bawah ini? Dari hasil ini tadi ya, X pangkat 2 tetap plus 7 dikurang 16 hasilnya min 9. Ini sama, coret. Jadi tinggal limit X mendekati 3 dari X pangkat 2 ditambah 7 ditambah 4. Nah selanjutnya tinggal diganti X ini dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 ditambah 7 ditambah 4. 3 pangkat 2 ini hasilnya 9. 9 ditambah 7 hasilnya 16. 16 kalau di akar hasilnya adalah 4. 4 ditambah 4 adalah 8. Jadi hasilnya 8. Silakan dipahami dulu soal nomor 2 ini, dipelajari. Kalau tidak mengerti nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Limit X mendekati 0 dari 2X pangkat 2 dikurang 6X dibagi X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan titik-titik. Sekarang kita jawab dengan metode langsung. X diganti dengan 0. Maka limit X mendekati 0 dari 2X pangkat 2 dikurang 6X dibagi X pangkat 2 ditambah 4. Artinya X ini kita ganti dengan 0 secara langsung ya. Jadi 2 kali 0, 0, 6 kali 0, 0. 0 dikurang 0 hasilnya 0.
Ini X pangkat 2 ini 0, 4 dikali 0, 0. Jadi 0 dikurang 0, 0. Maka tetap 0 per 0. Ini tidak boleh. Tidak boleh hasilnya 0 per 0. Maka untuk menyelesaikannya harus kita selesaikan dengan cara difaktorkan. Nah, kalian lihat angka 2 dengan angka 6. 2 dengan 6 ini faktornya adalah 2. Karena 2 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Ya. Maka kita tulis di sini 2 sini ya, 2 ini faktor dari 2 dan 6. Sini ada X, sini juga ada X. Berarti sama-sama bisa dibagi dengan X. Maka sini kita tulis X. Sehingga di luar sini kita tulis 2X. 2 ini tadi faktor dari 2 dengan 6. X ini faktor dari X dan X. Sehingga di dalam sini tinggal X. Karena ini X pangkat 2 ya. X pangkat 2. Kalau dikeluarkan X tinggal X. Ya kan? 2-nya tidak di sini. Kemudian di sini 6X. 6X kalau dibagi 2 tinggal 3. X ini kalau dibagi dengan X ini habis. Jadi tinggal 3 sini ya. Jadi X dikurang 3. Yang bawah sama. X pangkat 2, sini ada X, sini ada X. Ini kita keluarkan X. Jadi di dalam sini tinggal kalau X pangkat 2 dibuang X tinggal X. 4X dikeluarkan X tinggal 4. Nah, oke, saya pahami ini ya. Selanjutnya karena X ini sama, kita coret. Habis. Tinggal 2 dalam kurung X dikurang 3 dibagi X dikurang 4. Sekarang tinggal kita ganti X dengan 0. Ini 2 ini tetap, X ini kita ganti 0, 3 ini tetap, X ini kita ganti 0, 4 nya tetap. Jadi kita itu 0 dikurang 3 hasilnya min 3, min 3 dikali 2 hasilnya min 6, 0 dikurang 4 hasilnya min 4. Jadi kalau kita sederhanakan, negatif dibagi negatif hasilnya positif. 6 dengan 4 kalau disederhanakan jadi 3 per 2. Jadi hasilnya 3 per 2. Gimana anak-anak? Ini bisa dipahami. Gampang ini, tidak susah, tinggal difaktorkan. Kalian lihat, kalau ada bilangan yang bisa difaktorkan maka difaktorkan. Kalau ada huruf yang bisa difaktorkan maka difaktorkan. Kalau tidak ada yang bisa difaktorkan, berarti tidak bisa difaktorkan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.